ngopi sendiri yaitu ngaji online pagi. Insya Allah kajian ini akan dilaksanakan secara rutin, secara online setiap Sabtu pagi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian untuk tidak ragu menjadwalkan setiap Sabtu pagi agar ada agenda ngopi bareng IKADI DIY. Jadi langsung dibuat di kalender biar ingat seperti itu. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan ahwat sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngaji online pagi atau ngopi bareng Ika di pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas tema yaitu sejarah dan hikmah Muharram. Dan kita dibersamai oleh Ustadz Endri Nugraha Laksana MHI yang sudah hadir bersama kita, yaitu beliau Ketua Pengurus Wilayah IKADI DIY. Jadi agenda ngopi bareng IKADI insya Allah akan eh, selang-seling, ada Ustadz Ahmad Dahlan dan juga Ustadz Endri Nugraha Laksana. Nanti insya Allah akan mengisi bersama setiap Sabtu pagi bersama kita semua. Baik, tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai ngaji kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Endri Nugraha, ahlan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin ikhwani fiddin rahimakumullah, para peserta ngopi bareng IKADI, ngaji online bareng IKADI. Alhamdulillah pagi hari ini semoga Allah senantiasa memberi kita kesehatan, keimanan, dan kesempatan. Moga-moga dengan semua itu kita bisa melakukan aktivitas mulai pagi hari ini dan seterusnya, dan senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah, barokah, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pagi ini kita akan berbincang-bincang tentang sejarah dan hikmah dari bulan Muharram. Sejarah dan hikmah dari bulan Muharram. Ya. Berdasarkan perhitungan kalender, maka besok, hari Ahad besok, hari Ahad Kliwon, tanggal 7 Juli 2024 Masehi, akan bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah, atau kalau kalender Jawa adalah tanggal 1 Suro tahun 1958 Saka.
Kalau kita melihat di dalam surat At-Taubah, ya, ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Yang artinya adalah sesungguhnya bilangan bulan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Yang fi kitabillah, yang itu dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ard. Di waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram atau yang dihormati. Dari ayat ini memang ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka perputaran dari langit dan bumi itu sudah dengan keteraturannya sehingga bisa dijadikan pedoman perhitungan waktu. Bumi berputar mengelilingi dirinya sendiri, maka terjadilah waktu malam, pagi, siang, sore hari. Kemudian mengelilingi matahari menjadi perhitungan tahun Syamsiyah. Sementara bulan sendiri berputar mengelilingi dirinya sendiri, kemudian juga bulan mengelilingi bumi, dan bersama bumi mengelilingi matahari. Maka ada perhitungan Komariah. Nah, tentunya perputaran planet dan matahari atau tata surya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedetilannya yang itu bisa menjadi pedoman waktu. Ya, matahari, bumi dan rembulan semuanya berputar, ya. Nah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram atau yang dihormati. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah SAW melakukan khutbahnya di dalam Haji Wada di Mina pada pertengahan hari Tasyrik. Di antaranya beliau bersabda, "Ayyuhan nas, inna zamana qadistadar." Wahai manusia, sesungguhnya zaman itu berputar. Ya, tentunya perputaran zaman ini bisa bermakna hakiki, ya, seperti tadi yang kita sampaikan bahwa matahari, bumi, bulan, dan benda lainnya juga berputar, yang kemudian bisa menjadi perhitungan zaman atau perhitungan waktu. Tapi juga bahwa zaman itu berputar, ya bisa bermakna bahwa nasib manusia itu berputar. Ya, kadang dia ada di atas, kadang di bawah, seperti perputaran roda. Tetapi kalau kita membaca hadis ini, ya tentunya ini adalah berbicara tentang waktu yang berputar. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga kemudian melanjutkan, fahuwal yauma kahayati yauma khalaqallah samawati wal arda. Ya, jadi hari ini yaitu sebagaimana sama keadaannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, sebenarnya Rasulullah SAW bersabda seperti ini, itu kalau menurut tafsir, beliau mengingatkan saat itu pada saat Haji Wada bahwa haji ya dilakukan oleh kaum muslimin mestinya
mengikuti waktu yang sama, yaitu bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena saat itu orang Arab di masa lalu itu sering mengubah-ubah, bahkan kadang-kadang menangguhkan pelaksanaan ibadah haji. Ya, ya kadang-kadang mereka malah menjalankan ibadah haji di luar bulan Zulhijjah. Ya, misalkan Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 9 Hijriah melakukan haji di bulan Zulqa'dah. Ya. Nah, ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka seharusnya perputaran waktu itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelaksanaan ibadah haji saat itu mestinya ya tetap Zulhijjah sebagaimana perputaran waktu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan wa inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran. Dan sesungguhnya perhitungan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ya. Dan di antara 12 bulan itu 4 bulan adalah bulan haram atau bulan-bulan yang dihormati. Awaluhunna Rajab. Ya, awalnya adalah Rajab. Mudhara baina Jumada wa Sya'ban. Yang dia berada posisinya di antara Jumada, yaitu Jumadil Ula, Jumadil Saniyah, wa Sya'ban dan Sya'ban. Ya, di antara Jumadil Saniyah dan Sya'ban itulah ada yang namanya bulan Rajab. Dan bulan Rajab itu adalah Syahrul Haram, yaitu bulan yang dihormati. Wa Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram. Nah, 3 bulan ini berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Ini adalah bulan yang dihormati juga. Maka ada 4 bulan yang dihormati oleh kaum muslimin, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 12 bulan yang dimaksud itu adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ya. Ashhurul Hurum, bulan haramnya atau bulan yang dihormatinya ada 4, yaitu ini yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Kalau diurutkan dari awal bulan ya mestinya Muharram dulu. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tetapi karena ini ada yang 3 yang berurutan, maka susunannya seperti ini ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, 1 yang berdiri sendiri adalah Rajab. Mengapa dia disebut sebagai bulan yang dihormati? Ya. Kenapa? Atau ada alasan atau ada sesuatu ya. Jadi ada beberapa alasan kenapa dia harus jadi bulan yang dihormati. Pertama, karena diharamkan berperang di dalamnya ya. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan yang maksud dari bulan haram. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Ya. Mereka orang-orang Quraisy itu bertanya kepada kamu Muhammad tentang berperang di dalam bulan haram. Ya maksudnya ya 4 bulan itu gimana kalau perang itu jatuh di bulan haram. Qul qitalun fihi kabir, ya katakan berperang di bulan itu adalah dosa besar. Ya. Nah sehingga di dalam bulan-bulan itu memang diharamkan untuk berperang. Ya. Secara esensinya seperti itu. Maka dari ayat di atas itu menjelaskan pada kita tentang haram atau dilarangnya berperang dalam bulan-bulan tersebut, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram.
Di antaranya alasannya adalah agar mereka bisa melakukan perjalanan dengan aman di dalamnya, dan agar mereka bisa melaksanakan haji dan umroh pada bulan-bulan tersebut. Di bulan Zulhijjah, kaum muslimin mempunyai kewajiban haji bagi yang mampu. Ya, haji bagi yang mampu. Kata-kata mampu ini tentunya terjemahannya salah satunya adalah aman di dalam perjalanan. Ya, juga aman di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Maka di bulan Zulhijjah, karena itu adalah bulan kewajiban haji, mestinya tidak ada perang. Ya, karena kaum muslimin menjalankan ibadah haji, ya, supaya syaratnya terpenuhi, yaitu aman. Sementara di bulan Zulqa'dah, itu adalah bulan di mana kaum muslimin menjalankan perjalanan untuk ibadah haji. Memang saat itu misalkan kaum muslimin dari negeri Syam atau dari negeri Irak, itu kalau berangkat menuju Masjidil Haram, maka perjalanan yang ditempuh itu bisa 30 hari. Ya, naik onta, naik kuda, 1 bulan lamanya. Maka mereka melakukan perjalanan selama bulan Dzulqa'dah untuk menjalankan ibadah haji. Nah, bagaimana kalau mereka tempatnya lebih jauh lagi? Saat itu kaum muslimin yang haji dari Indonesia pun harus perjalanan darat, naik kapal darat lagi, ya lebih dari eh, zaman Rasulullah SAW. Nah, syaratnya adalah aman. Maka bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan supaya orang-orang melakukan gencatan senjata, tidak berperang, sehingga perjalanan haji itu aman. Dan untuk bulan Muharram itu adalah di mana kaum muslimin pulang dari haji. Ya. Jadi mereka sudah selesai menjalankan ibadah haji, maka mestinya perjalanan pulang pun juga harus aman. Ya. Maka 3 bulan itu mestinya tidak ada peperangan karena ada ritual haji. Demikian pula Rajab, persiapan untuk masuk bulan Ramadan, ya Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka di situ juga diharamkan untuk melakukan peperangan, mempersiapkan masuknya bulan Ramadan. Ya. Yang kedua adalah kenapa disebut sebagai bulan haram atau bulan yang dihormati? Karena di bulan-bulan itu dilarang melakukan perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti tadi ya dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada isna asyara syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah, ya dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, 4 bulan yang dihormati, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dzalikat dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fala taslimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian di bulan-bulan yang 4 itu. Itu dalam surat At-Taubah ayat 36. Kalau kata-kata anfusakum, menganiaya diri kalian sendiri, artinya adalah jangan berbuat dosa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas ya di dalam Lataiful Ma'arif, di sana beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud fala tadzlimu fihinna anfusakum itu adalah semua bulan mulai dari Muharram sampai Zulhijjah kita itu dilarang untuk melakukan perbuatan zalim.
Jadi ayat ini bukan bermakna bahwa kita tidak boleh berbuat zolim hanya pada 4 bulan haram saja. Bukan begitu. Semua bulan itu dilarang ya orang untuk berbuat zolim. Nah, terus ayat ini kemudian dikhususkan untuk 4 bulan itu Allah Subhanahu wa taala lebih menekankan ya di 4 bulan yang haram itu maka lebih ditekankan supaya tidak melakukan perbuatan zolim ya perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya seperti itu. Jadi ini adalah penekanan. Ya, bukan kemudian kalau di bulan lain boleh melakukan perbuatan zolim. Nah, ini menurut keterangan Imam Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Ya. Kemudian yang ketiga, dilipatkan pahala dan hukuman. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menukil perkataan Ibnu Abbas tentang kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk bulan-bulan haram. Ya. Hasallahu min syuhuril am arba'ata ashhurin faja'alahunna huruman. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan untuk 4 bulan haram ini ya, di antara bulan-bulan yang ada. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. Wa'adzama hurumatihinna, dan ya itu yang bulan-bulan yang dihormati ya. Wa ja'ala dzamba fihinna wal amala shalih wal ajra a'zam, dan kemudian menjadikan dosa yang terbuat serta amal ibadah yang dilaksanakan. Jadi ada dosa ya, adzamba, adzanbu ya dosa, dan juga amal solih. Ya, kalau kemudian kita melakukan dosa, maka apa sanksinya itu lebih besar. Sedangkan kalau kita menjalankan amal solih, itu pahalanya juga lebih besar. Nah, itu ya. Jadi di situ dituliskan wa ja'ala dzamba fihinna wal amalus sholih wal ajra a'zam. Pahalanya lebih besar, balasannya lebih besar. Jadi di bulan Muharram ini kalau kita berbuat dosa ya sanksinya dilipatkan. Kalau berbuat amal sholih ya pahalanya juga dilipatkan. Kemudian alasan yang keempat ya, Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang mempunyai kehendak. Ya, artinya ini ya terserah Allah lah ya yang menjadi kehendaknya. Misalkan disebutkan mensucikan para rasul dari kalangan malaikat, ya. Yaitu kehendak Allah, terserahlah ya. Bahwa Rasulullah SAW bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala ya ketika Isra Mi'raj, sementara Jibril enggak, ya. Kemudian mensucikan para rasul di antara manusia yang lain. Kenapa Allah memilih Nabi Muhammad SAW? Nah itu ya terserah Allah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih risalahnya di tanah Arab kok nggak di Indonesia? Ya itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Tahu. Ya kita menerimanya. Kenapa Al-Quran bahasa Arab tidak bahasa Jawa? Yaitu Allah yang telah menetapkannya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutamakan zikir dari perkataan-perkataan lain. Yaitu juga eh, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang ya kita terima. Nah, gampangnya gitu ya. Apa yang menjadi kehendak Allah kita terima. Ya, sehingga kalimat thayyibah ya tentu saja lebih mulia dari perkataan-perkataan biasa, ya. Allah memilih masjid itu lebih mulia dibandingkan tanah-tanah yang lain. Ya, jadi masjid itu mulia, disucikan, makanya juga masuk masjid pun harus dalam keadaan suci. Allah memilih Ramadan untuk dihormati termasuk 4 bulan tadi, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kenapa? Ya Allah yang memilihnya, gitu ya. Walaupun di atas tadi sudah ada alasan-alasan begini-begini, tetapi ini puncaknya sebenarnya. Ya terserah Allah lah ketika memilih Ramadan, ketika memilih 4 bulan itu sebagai
bulan-bulan yang dihormati. Kemudian mensucikan hari Jumat ya dibandingkan hari yang lain, sehingga hari Jumat disebut Sayyidul Ayyam. Kalau ada yang bertanya kenapa? Ya terserah Allah. Bahkan hari Jumat pun namanya Jumat ya, bukan Ahad, bukan satu, Senin, dua, Selasa, tiga, Rabu, ya empat, ya, Khamis lima. Nah ini tidak bulan yang keenam, enggak, tapi namanya Jumat. Yaitu juga terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Lailatul Qadar lebih mulia dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Maka kesimpulannya fa'azzimu ma'azzamallah. Ya tugas kita itu hanyalah memuliakan apa-apa yang Allah telah muliakan. Nah gitu ya. Jadi kenapa 4 bulan itu kok jadi bulan mulia? Ya itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi perintahnya dan kita memuliakannya. Fa innama tu'azzamul umur bima azzamahallah inda ahlil fahmi wa ahlil aqli. Inda ahlil fahmi wa ahlil aqli. Ya, sesungguhnya memuliakan apa-apa yang dimuliakan Allah, itulah yang menjadi tradisi, kebiasaan yang dilakukan para ahli ilmu dan orang-orang yang berakal. Jadi puncaknya di sini ya. Kenapa kita menghormati bulan Muharram? Ya, karena Allah memerintahkan kita untuk menghormatinya. Ya, ini puncaknya justru ada di sini sebagai seorang hamba ya kita menghormati apa-apa yang Allah memerintahkan untuk kita hormati. Sejarah kalender Hijriah. Jadi sejak sebelum Nabi Muhammad itu diutus menjadi nabi, maka nama-nama bulan bagi orang Arab adalah nama-nama bulan Hijriah seperti sekarang ini. Nama bulan ini bahkan dikenal sejak akhir abad kelima Masehi, pada masa kilab, ya kakek kelima Rasulullah SAW. Jadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kushoy bin Kilab. Ya. Artinya Rasulullah SAW itu belum lahir, maka sudah ada nama-nama bulan Hijriah. Ya, dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu sudah ada. Ya. Nah, tetapi mereka itu tidak memiliki angka tahun, ya. Jadi angka tahun itu tidak ada, ya. Mereka tahu tanggal dan bulan tapi tidak ada tahunnya. Ya. Lalu acuannya apa? Ya, acuannya adalah peristiwa terbesar yang terjadi saat itu. Tetapi yang perlu difahami juga bahwa saat itu orang Arab sudah memakai kalender Komariah, ya, ya berdasarkan perhitungan bulan. Yang awal bulan itu ditandai dengan ru'yatul hilal, ya, yaitu aktivitas untuk melihat awal bulan. Ya mungkin karena juga kondisi di Arab Saudi yang sangat cerah, terang, ya, sehingga orang terbiasa menjadi tradisi mereka. Bahkan orang-orang Arab Badui pun sudah terbiasa untuk melakukan ru'yatul hilal, ya, dengan didukung dengan kondisi alamnya. Dan mereka juga eh, sudah mengenal kalau Zulhijjah itu bulan haji, itu sudah tahu, ya. Mereka sudah kenal Ashurul Hurum, 4 bulan yang dihormati, itu mereka juga sudah tahu. Ya, tentunya ini adalah peninggalan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, Rajab, ya, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu mereka sudah mengenal, ya. Nah, ini yang perlu jadi catatan ya buat kita bahwa mereka itu sudah tahu perhitungan bulan.
Maka tahun sebelum Rasulullah SAW lahir atau sebelum beliau menjadi nabi ya apa penamaan tahun itu bukan angka tetapi peristiwa besar. Misalkan saat itu raja dari Yaman, Raja Abraha menyerbu Mekah dengan membawa pasukan gajah. Itu kalau di dalam sirah dilakukan di bulan Muharram, ya. Nah, makanya tahun itu dikenal dengan Sanatul Fil atau tahun gajah, ya. Nah, di tahun ini pula setelah Abraha itu menyerbu Ka'bah di bulan Muharram, 50 hari setelah itu lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah SAW kalau ditanya kapan lahirnya, maka disebutkan tahun gajah. Kalau Masehinya sebagian ahli sejarah menyebut tahun 571 Masehi. Tetapi tepatnya para sahabat juga berbeda pendapat. Ya. Ada juga tahun Fijar, ya, disebut dengan Sanatul Fijar. Karena pada saat itu terjadi pertempuran antara kabilah Quraisy dan sekutu mereka dari Bani Kinanah ya melawan kabilah Qais. Jadi Quraisy dengan sekutunya Bani Kinanah melawan kabilah Qais ya. Nah, saat itu Harb bin Umayyah menjadi komandan bagi orang Quraisy ya. Dan perang Fijar itu terjadi di Nakhlah ya. Tempat di antara kota Mekah dan Taif, yaitu terjadinya perang Fijar. Dan saat itu usia Rasulullah SAW 15 tahun, ya, dan beliau membantu pamannya dengan membawakan, mengumpulkan anak panah ya yang diberikan ke pamannya ya untuk dipanah kepada musuh-musuhnya. Nah, tahun itulah ditandai dengan nama Sanatul Fijar. Ya. Tapi juga ada tahun renovasi Ka'bah ya. Tahun renovasi Ka'bah itu saat itu Rasulullah SAW usia 35 tahun. Memang Ka'bah itu terletak di lembah yang sekelilingnya adalah bukit-bukit ya. Sehingga kalau terjadi hujan lebat akan terjadi banjir dan nabrak Ka'bah yang kemudian Ka'bah itu berantakan saat itu. Nah, disitulah terjadi renovasi Ka'bah ya yang ya unik nanti ya kalau berbicara tentang renovasi Ka'bah. Misalkan Hijr Ismail, dulu itu kan Hijr Ismail itu masuk di dalam bagian Ka'bah. Ya, tetapi akhirnya keluar ya 3 meter ya keluar. Karena apa? Karena kekurangan dana saat itu ya. Nah, kemudian juga siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Nah, Rasulullah SAW lah yang kemudian dipercaya untuk meletakkan Hajar Aswad walaupun beliau melibatkan ya kepala-kepala kabilah Arab untuk bersama-sama meletakkan Hajar Aswad. Sebenarnya juga penandaan tahun itu ditandai dengan meninggalnya tokoh. Ya misalkan Ka'ab bin Lu'ay itu wafat, nah itu dijadikan salah satu tanda. Ya, tahun itu adalah tahun meninggalnya Ka'ab bin Lu'ay. Ya, Ka'ab bin Lu'ay sendiri juga kakek-kakeknya Rasulullah SAW. Ya. Nah, jadi penanggalan sebelum Rasulullah SAW menjadi nabi, ya meniteni aja, niteni saat itu ada peristiwa besar yang disepakati, yang itu menjadi tanda tahun. Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ketika zaman Rasulullah maksudnya ya, dan juga zamannya Abu Bakar, ya kebiasaan ini tetap berjalan. Ya kebiasaan ini tetap berjalan, yaitu memberi nama tahun sesuai dengan peristiwa besar yang terjadi saat itu. Misalkan tahun Ijin ya, Sanatul Ifni, yaitu ketika kaum muslimin diizinkan Allah untuk hijrah ke Madinah, yaitu ditandai dengan nama Sanatul Ifni. Ya.
Ketika turun surat Al-Hajj ayat 39, yaitu diperbolehkan untuk berperang, maka itu diberi nama Sanatul Amri, yaitu tahun perintah untuk memerintahkan, ada perintah dari Allah untuk memerangi orang-orang musyrik ya pada tahun kedua Hijriah. Kemudian tahun Tamhis, yaitu ampunan dosa, ketika Allah menurunkan surat Ali Imran ayat 141. Waliyumahhisallahu alladhina amanu. Ya Allah mengampuni dosa orang-orang yang beriman. Karena Allah pasukan panah itu turun ketika perang Uhud belum selesai. Yaitu kesalahan melanggar perintah dari Rasulullah SAW untuk tetap bertahan di Bukit Uhud. Tetapi kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tahun ketiga Hijriah itu disebut dengan Sanatut Tamhis ya. Ada juga Sanatul Zilzal ya. Ini tahun 4 Hijriah. Saat itu terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab ya. Yang perang Khandaq atau Ahzab itu di dalam kota Madinah cuma ada 3.000 tentara berhadapan dengan 10.000 tentara dari luar koalisi orang-orang kafir. Nah, kemudian di dalam Madinah sendiri, orang Yahudi berkhianat membantu tentara Ahzab. Maka kondisi saat itu terasa berat, apalagi di Madinah sedang paceklik. Nah, jadi pokoknya udah berat ya. Maka tahun itu disebut Sanatul Zilzal, yaitu tahun ujian berat. Nah, jadi ketika masa Rasulullah SAW itu masih penamaan tahunnya, itu masih memakai peristiwa yang dianggap besar dan disepakati untuk menandai tahun. Ya. Nah, akhirnya masa Umar Ibnul Khattab. Nah, kaum muslimin sudah menguasai banyak tempat, ya Mesir, Iran, Irak, ya Persia. Nah, salah satunya adalah Basrah. Ya, Basrah ini di Irak. Ya. Basrah ke Madinah itu jaraknya 1.222 kilometer ya kurang lebih ya. Sehingga kalau ditempuh perjalanan saat itu ya 1 bulan perjalanan. Nah, Gubernur Basrah saat itu adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Ya. Nah, Abu Musa kemudian mengirimkan surat kepada Umar ibnul Khattab. Ya, innahu ya'tina min amiril mu'minina kutubun. Ya, telah datang kepada kami beberapa surat dari Amirul Mukminin. Jadi surat menyurat kenegaraan. Falanadri ala ayyi na'mal ya, tapi kami tidak tahu bagaimana kami itu harus menindaklanjutinya. Kapan kita harus menindaklanjutinya? Maksudnya gimana? Wa qad qara'na kitaban mahallahu Sya'ban ya. Kami mempelajari satu surat yang ditulis pada bulan Sya'ban. Fala nadri ahwalladzi nahnu fihi amil mati. Tapi nggak tahu ini Sya'banan ini apakah Sya'ban tahun ini ataukah Sya'ban tahun kemarin. Nah, sementara perjalanan dari Madinah ke Basrah itu 1 bulan. Jadi tukang posnya itu membawa 1 bulan. Nanti kalau mau konfirmasi 1 bulan lagi. Jadi ya, ini Sya'bannya Sya'ban kapan? Mana yang harus ditindaklanjuti ya? Nah, maka ini kesulitan administrasi kenegaraan yang dirasakan oleh Abu Musa al-Asy'ari yang disampaikan kepada presidennya, yaitu Umar Ibnul Khattab. Maka Umar Ibnul Khattab mengumpulkan ya para ahlu syura dan beliau mengatakan da'u linnasi syai'an ya'rifunahu ya. Ya, Umar Ibnul Khattab memerintahkan tetapkan ya hitungan tahun itu untuk masyarakat. Jadi bukan cuma niteni peristiwa-peristiwa yang penting, tetapi diberi angka ya tahun-tahun kita ini ya. Nah, sebenarnya saat itu ada yang usul ya tinggal ngikut aja dengan tahun Romawi ya. Tetapi sebagian menyebut ya tahun Romawi itu dibuat pada saat Nabi Zulkarnain, bukan Nabi ya, pada saat Zulkarnain ya. Yang itu eh, sudah terlalu tua ya di masa Zulkarnain. Maka
kemudian hasil musyawarah para sahabat ini menyimpulkan ada 4 usulan untuk dijadikan awal tahun Hijriah. Yang pertama adalah tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ya tahun gajah tadi. Kemudian ada yang usul tahun ketika diutus sebagai Rasul. Saat itu Rasulullah SAW usia 40 tahun. Ya. Yang ketiga adalah tahun ketika kaum muslimin hijrah. Ya. Kemudian yang keempat, tahun ketika beliau wafat. Ya. Ini dituliskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Ya. Sedangkan Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya dari Sa'id bin Al-Musayyib, ya, beliau menyebutkan ya alasan-alasannya. Ya. Nah, ketika ditetapkan 4 pilihan ini, tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu para sahabat ternyata berbeda pendapat. Ya, tahunnya tahun gajah, tapi kapan itu? Ya, dia ada perbedaan pendapat. Demikian pula ketika tahun Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Memang 2 tahun ini adalah peristiwa yang dialami secara privasi oleh Rasulullah SAW, ya, dan keluarga beliau. Ya, dan semua yang ada itu sudah wafat semua. Jadi Rasul kalau dikonfirmasi tahun kelahirannya beliau sudah wafat, demikian pula yang melahirkan atau orang-orang yang ada saat itu menjadi saksinya sudah wafat. Tahun ketika Rasulullah atau Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul ya sama. Ya, Rasul juga sudah wafat, Khadijah juga wafat, ya. Kemudian Warokoh bin Naufal juga wafat. Jadi sahabat sendiri terjadi perbedaan pendapat. Maka dicoret nomor 1 dan 2. Sedangkan pilihan keempat, seluruh sahabat nggak sepakat. Ya, kenapa? Mereka nggak mau ketika tahun baru Hijriyah itu mereka akan bersedih. Kenapa? Ya mereka hanya mengingat wafatnya orang yang mereka cintai. Jadi setiap tahun baru udah nangis nanti ya. Kenapa? Ya ini adalah wafatnya Nabi. Mereka semua nggak mau. Maka pilihannya tinggal yang ketiga, yaitu ketika hijrah. Ya. Nah ketika hijrah inilah ya peristiwa yang mayoritas ya hampir 100% sahabat itu menjalankan hijrah. Ya kalaupun ada yang tertinggal di Makkah ya beberapa orang saja. Jadi semuanya ya sepakat tahun ini kita sama-sama hijrah. Ya, sehingga tidak ada perbedaan pendapat kapan kita itu hijrah. Yang kedua memang itu adalah nuqtatut tahwil ya. Titik perubahan hijrah itu. Dari kaum muslimin itu minoritas tertindas menjadi mayoritas dan berkuasa. Dan dari situlah mulai turunnya syariat Islam ya. Hukum-hukum di dalam ajaran Islam ya. Nah ini akhirnya sepakat ya yang ketiga ini ya. Nah Ali bin Abi Thalib pun juga kemudian menyatakan ya kita tetapkan sejak Rasulullah SAW hijrah yaitu meninggalkan negeri syirik ya, yaitu meninggalkan Makkah Al-Mukarramah itu menjadi tahun pertama ya. Maka saat hijrah itu adalah dihitung sebagai tahun baru Hijriah. Saat itu 1 Muharram 1 Hijriah ya, bertepatan dengan Jumat 19 Juli 622 Masehi. Ya, perhitungan Masehinya. Nah, itulah ditetapkan. Ya, dari sini ya sebenarnya kita menyadari bahwa kalender Hijriah itu adalah menunjukkan sebuah profesionalisme kerja terutama di dalam administrasi kenegaraan. Ya, sangat sulit kalau kita ini menata sebuah negara dengan sesuatu yang tidak pasti. Ya, misalkan tahunnya nggak ada. Nah, seperti Abu Musa al-Asy'ari bingung, ini Sya'bannya Sya'ban kapan? Ya. Nah, sehingga dengan ditetapkannya tahun 1 Hijriah memudahkan administrasi kenegaraan. Ya. Dan sekarang kita berdebat tentang hisab dan ru'yah. Ya.
Nah, belum ada kesepakatan kalender Hijriah internasional ya. Misalkan kita sepakati semuanya ngitung itu sama. Kalau hitungan hisab itu semua sama, sudah memakai hitungan apa? Hitungan akademis, hitungan modern sehingga hitungannya sama. Yang jadi perbedaan adalah ketinggian rembulan. Nah, itu tinggal disepakati. Kalau negara Asia Tenggara udah sepakat, ya Mabims itu ya Malaysia, ya kemudian Brunei Darussalam, ya Indonesia, ya dan juga apa Singapura, ya sepakat ketinggiannya 4 derajat. Nah, tinggal ini menjadi kesepakatan. Tapi ini kesepakatan ASEAN ya, bukan kesepakatan internasional. Misalkan kemudian titik nolnya ada di mana? Nah, ini harus kesepakatan internasional ya. Kalau mulainya dari mana? Apakah Indonesia itu lebih dulu dari Arab itu 4 jam? Ya, apakah Indonesia dulu atau di Arab ya kan? Karena Maghrib Indonesia sudah berubah hari, ya di Arab sana belum masuk asar. Nah, ini yang terjadi perbedaan ya. Nah, tetapi memang bagaimanapun juga yang namanya profesionalisme di dalam kerja diantaranya adalah hitungan waktu yang sama. Nah, itu penting ya. Dalam perang pun juga gitu ya. Jam mesti disetel sama ya karena instruksi seringkali ya berdasarkan jam ya. Nah, perbedaan tahun Hijriah dan tahun Masehi. Tahun Masehi itu penanggalannya mengikuti pergerakan matahari terhadap bumi. Kalau Hijriah itu penanggalannya berdasarkan perhitungan bulan terhadap bumi. Sehingga 1 tahun, ya kalau tahun Masehi ada 12 bulan. Ya. 12 bulan itu hitungannya 365 hari atau 366 hari. Sedangkan tahun Hijriah itu ada 12 bulan, hitungannya 354 atau 355 hari. Ya. Usia 1 bulannya itu 30 dan 31 hari kecuali Februari. Ya, jadi kalau kalender Januari, Februari, ya, Januari 31 hari. Ya, Februari yang berbeda. Februari itu ya 29 ya hitungannya ya setiap 4 tahun itu kabisat ya. Nah, sehingga dia tidak masuk ke 30 hari kecuali 4 tahun sekali ya. Nanti Maret 31 hari ya, April 30. Nah, gitulah. Sedangkan untuk tahun Hijriah itu hitungannya 29 dan 30 hari. Jadi tidak ada tanggal 31. Sehingga setiap tahunnya bisa maju 10 sampai 12 hari dibandingkan Masehi. Maka kita itu puasa ya selalu maju kalau hitung-hitungannya ya pernah di bulan Desember, pernah di bulan April ya. Pas lagi musim duren, lagi musim mangga ya pernah semuanya. Pas musim hujan, musim panas ya karena selalu maju ya. Sedangkan pergantian hari kalau tahun Masehi itu jam 00 ya. Jadi malam jam 0 itu ganti hari. Sedangkan tahun Hijriah pergantian harinya pas maghrib ya. Maka orang Jawa menyebut malam ya. Misalkan nanti maghrib itu berarti malam Ahad, malam Minggu ya. Ya. Kalau orang Masehi ya tetap menyebutnya Sabtu. Nanti malam itu Saturday night ya. Ya, yaitu Sabtu malam ya. Nah, ini perbedaannya ya. Tahun baru Hijriah identik dengan peristiwa hijrah Nabi ya. Hijrah makaniyah, hijrah tempat itu sudah berhenti sejak Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah. Jadi dulu hijrah itu dari Madinah ke Makkah ya. Nah, sekarang Makkah sudah ditaklukkan. Berarti 2 kota ini menjadi kotanya kaum muslimin, Makkah, Madinah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Ya, nggak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Walakin jihadun wa niyatun. Tapi tetap ada jihad dan niat.
Wa idastungfirtum fanfiru. Maka apabila diperintahkan jihad, berangkatlah. Ya. Hijrah tempat itu sebenarnya masih berlaku, ada catatannya. Ya, catatannya apa? Bagi orang yang lemah imannya, maka dia berada di sebuah tempat yang berbahaya bagi keimanannya, maka lebih baik dia pindah. Apapun alasannya, dia misalkan alasan perang. Ya, alasan perang itu bagi orang yang lemah imannya, bagi orang yang lemah anak-anak itu pindah, ya, atau hijrah. Atau kita itu tinggal di lingkungan orang-orang yang rusak, yang di situ semakin lama keimanan kita dan keluarga kita berbahaya, maka kita harus hijrah ke tempat lain, ya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah, wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Hijrah itu tidak akan terputus sampai taubat itu terputus. Kapan terputusnya taubat? Taubat itu terputus hingga matahari terbit dari barat. Ini tanda-tanda kiamat besar, alamatus sa'ah al-kubro, ya. Nah, jadi tobat itu sendiri sampai sekarang ya belum tertutup karena belum ada matahari terbit dari barat. Atau pagi ini? Enggak ya, insya Allah. Nah, selama itu pula hijrah juga tidak terputus. Hijrah makaniah ya, hijrah tempat. Tapi tidak wajib. Tidak harus kita hijrah. Kita udah tinggal di tempat yang aman, iman kita kuat, dakwah kita baik. Nah, kalau harus hijrah berarti harus pergi. Ya enggak. Ya hijrah itu adalah ada catatannya, ya. Catatannya kita itu lemah iman yang membahayakan di tempat tersebut, kita harus pindah. Atau kalau hijrah misi ya kita pindah ke tempat yang di situ kita harus berdakwah, ya. Tidak semuanya harus pergi ke Mekah dan tinggal di sana, wafat di sana, enggak ya. Itu nanti jadi kuburan kaum muslimin, kuburan para ulama. Ya ada yang harus ke Papua, harus ada yang ke Eropa, ya lain-lain. Sedangkan yang tetap wajib sampai hari kiamat adalah hijrah ma'nawiyah atau isolasi mental. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wal muhajir, ya orang yang hijrah itu adalah man hajara manahallahu an. Ya. Muhajir itu adalah orang, siapa? Muhajir orang yang hijrah, yaitu man hajara, yaitu orang yang pindah, pergi, hijrah, manahallahu, dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tetap abadi sepanjang masa. Maka hijrah maknawiyah itu maknanya jadi luas ya. Pertama minal jahiliyah ilal Islam. Ya, hijrah dari hal-hal yang jahiliyah menuju yang Islami. Hijrah minal kufri ya ilal iman, dari kufur kepada keimanan. Minasyirki ila tauhid, ya dari kesyirikan kepada tauhid. Minal batil ilal haq, ya dari kebatilan kepada kebenaran. Minan nifaq ilal istiqomah, ya dari eh, kemunafikan kepada istiqomah. Minal maksiyah, dari kemaksiatan ila ta'ah, kepada ketaatan. Demikian pula minal haram ilal halal, dan juga ini yang kedelapan ya, penting ya. Minal infiradiyah ilal jamaatil islamiyah. Ya, dari infiradiyah ya kita individual menuju kepada jamaah kaum muslimin, jamaah Islam ya. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu saya cukupkan sekian. Sebenarnya masih ada slide yang harus kita baca ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya pada pagi hari ini cukup jelas tadi sudah disampaikan oleh Ustadz berkaitan dengan sejarah bulan Muharram itu sendiri dan juga alasan kenapa bulan tahun kita itu menggunakan tahun Hijriyah. Baik, apabila jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat, ada yang ingin ditanyakan bisa menuliskan di kolom chat dan boleh juga bertanya lewat Q&A ya, yang kolom yang tersedia di Zoom ini. Sudah ada banyak pertanyaan, Ustaz. Saya izin bacakan satu-satu.
Yang pertama dari Juanda. Assalamualaikum, Afan izin tanya Ustadz, apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Muharram nanti? Syukron. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin nanti juga menjawab pertanyaan dari yang sama ya. Yang pertama tentu saja di bulan Muharram ini kita sebagaimana menjalankan Ashhurul Hurum ya, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak amal-amal solih ya. Baik itu amal solih yang hablum minallah ataukah amal-amal solih yang hablum minannas ya. Misalkan saat ini banyak yang kuliah nggak bisa bayar, kita punya uang, kita bayari, ya alhamdulillah ya. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah puasa Asyura. Ya. Puasa Asyura yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Nah itu yang kita disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasa Asyura. Dan keutamaan dari puasa Asyura itu adalah yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Ya. Ya, afdalus siyam, seutama-utama puasa ba'da Ramadan, setelah Ramadan, itu adalah Syahrul Muharram, yaitu puasa di bulan Allah, di bulan Muharram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa Asyura itu yukaffirus sanatal madiyah, yaitu bisa menghapus dosa kita setahun yang telah lalu. Ya. Itu keutamaan-keutamaannya. Ya. Nah, oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Ya puasa Asyura. Ya. Tetapi puasa Asyura ini, kemudian Rasulullah SAW itu beliau pernah bersabda, ya saat itu ditanya sahabat, ini kan puasanya orang Yahudi. Ya, jadi Yahudi juga puasa tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya sumu yauma asyura, ya puasalah kalian di bulan Asyura, wa khalifu fihil yahud, tapi berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman, maka berpuasalah satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Maka pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, puasa Asyura itu ada 4 pilihan, tetap ada 4 pilihan. Yang pertama tanggal 10 saja, 10 Muharram, boleh. Ya. Yang kedua, pilihan kedua adalah tanggal 9, 10. Ya, Tasu'a dan Asyura, boleh. Yang ketiga, tanggal 10, 11. Ya. Dan pilihan keempat adalah tanggal 9, 10, 11 Muharram. Nah, tinggal pilih, silahkan, monggo. Ini menurut pendapat Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ya. Kemudian kita hijrah. Ya, kita hijrah artinya kita mulai hijrah, mengevaluasi diri kita apa yang kurang kemarin menuju hal yang lebih baik. Ya, kalau di kita ada kesyirikan ya kita pindah kepada tauhid. Kalau ada kejahiliahan ya pindah kepada yang Islami. Nah, itu makanya bulan Muharram itu adalah bulan muhasabah, evaluasi ya. Sebenarnya tidak hanya Muharram saja ya, pergantian hari, pergantian waktu itu menjadi sesuatu alasan kita melakukan evaluasi. Apa? Karena pergantian waktu itu mesti ada hari kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang. Nah, jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan usahakan hari besok itu lebih baik dari hari ini. Demikian, Evan. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kedua nggih, terkait dengan puasa Muharram. Pilihannya ada 4 dari Ustadz tadi disampaikan, tanggal 10 Muharram saja, tanggal 9 atau 10, 10 sampai 11 atau di 9, 10, 11.
Baik, selanjutnya pertanyaan dari Sultan Solo, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya, saat hijrah terjadi bukan di bulan Muharram, lalu kenapa bulan Muharram yang menjadi bulan pertama dalam tahun Hijriyah? Syukron. Ya, sebenarnya tadi sudah kita sebutkan bahwa penanggalan Hijriah, penamaan bulan sudah ada akhir abad kelima Masehi di masa Kilab kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat itu penamaan bulan sudah dimulai Muharram. Jadi penamaannya sudah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Zulhijjah. Jadi sudah ada sebelum Rasulullah SAW lahir, itu sudah ada. Kemudian Zulhijjah adalah bulan haji, sudah ada. Kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab itu adalah Ashhurul Hurum, sudah ada juga. Jadi, nah itu sudah ada sebelum Rasulullah SAW lahir. Nah yang belum ada adalah tahun pertama Hijriah. Nah sehingga hijrah ini tidak dihitung Muharram, Syafar, Rabiul Awal, atau Sya'ban juga enggak. Tetapi dihitungnya adalah tahun pertama Hijriah. Ya, tahun pertama Hijriah itu dimulai dari hijrah, peristiwa hijrah. Tapi kalau perhitungan bulannya tetap dimulai dari Muharram. Ya, Safar sampai Zulhijjah. Demikian. Jazakumullah khairan. Eh, Termasuk untuk menjawab tadi ya, Bapak Raharjo STP. Selanjutnya eh, ada pertanyaan di kolom Q&A dari Kak Jaya Sumbawa. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, apa termasuk dalam hijrah ketika ekonomi kita di salah satu tempat tidak ada peningkatan, kemudian kita berpindah ke daerah lain dengan alasan ingin mendapatkan ekonomi yang lebih baik? Terima kasih Ustadz. Ya, ya namanya hijrah itu berpindah. Ya, berpindah. Tetapi tadi kita sebutkan ada hijrah makaniyah, ada hijrah maknawiyah. Kalau hijrah makaniyah ya pindah tempat. Ya, hijrah maknawiyah, oh ekonominya kok sulit, itu yang jadi alasannya ya. Jadi ya boleh-boleh saja. Tetapi tentunya pertama itu dievaluasi ya dengan baik-baik, apakah memang benar dengan pindah tempat itu ekonomi kita akan lebih baik ataukah akan lebih berantakan. Ya karena jangan-jangan ini hanya janji-janji orang-orang yang ada di lain tempat. Yang kedua, baiknya memang dimusyawarahkan ya dengan orang-orang yang terkait dengan diri kita. Apakah itu keluarga, teman, ya kan, atau teman-teman yang ada di pengajian. Ya gimana kalau saya pindah tempat karena ekonomi saya kayaknya lebih sulit ini. Apakah itu hijrah? Ya insya Allah disebut hijrah juga. Baik Ustadz, terakhir Ustadz, berkaitan dengan bulan Muharram, bisa tidak kita analogikan bahwa pemilu juga jangan dilakukan di bulan haram, Ustadz? Ya kalau itu ya harus ada fatwa ya dari MUI ya, dari fatwa dari MUI boleh nggak pemilu di bulan haram? Alasannya apa? Ya haram berperang, lah kan bukan perang. Ya ini namanya makrokah juga, ya makrokah intikhobiah. Jadi ya makrokah intikhobiah ya perang elektoral. Ya tapi itu ya perlu fatwa ya. Jadi saya nggak bisa mengeluarkan fatwa seperti itu. Tetapi kalau perang fisik mestinya enggak karena salah satunya kan harus aman perjalanan dari lokasi ke tempat untuk haji. Wah ini kalau pemilu kita ini kalau pergi nggak bisa nyoblos, ya itu monggo ya, monggo silahkan aja. Tapi saya nggak bisa berfatwa kalau itu. Terima kasih. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawaban-jawabannya. Jazakumullah khairan juga atas peserta yang sudah hadir di forum pada pagi hari ini. Mungkin kita cukupkan Ustadz karena keterbatasan waktu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian, jazakumullah khairan atas kebersamaannya pada pagi hari ini. Kita mengkaji bersama ngaji online pagi bareng IKADI Sejarah dan Hikmah Muharram
bersama Ustadz Endri Nugraha Laksana MHI. Semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa kita amalkan, dan juga semoga para peserta istiqomah juga ya untuk mengamalkan dan juga ikut di ngopi bareng tadi selanjutnya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi